Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Semangat terus. Lagi hujan di rumah aku nih teman-teman, jadi pakai sweater biar hangat. Dan mohon maaf ya kalau ada suara-suara hujannya sedikit. Untuk kalian yang baru nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oke teman-teman, ada dari kalian yang sudah menikah, pasti kalian menikah karena udah percaya banget dong sama pasangan kalian. Dan menurut aku pribadi juga nikah itu kan sakral banget ya teman-teman. Jadi kalau bisa pengennya sih emang seumur hidup tuh sekali aja gitu nikah. Makanya harus bener-bener hati-hati banget cari pasangan ya. Tapi ya memang namanya juga pernikahan pasti ada masalah dan ada keadaan-keadaan tertentu yang bikin orang harus berpisah kan ya teman-teman. Dan menurut aku emang nggak semua perpisahan dari pasangan suami istri itu buruk juga. Kalau misalkan dapet pasangan yang suka menganiaya, yang suka main tangan, ya buat apa kan dipertahanin. Kayak kasus yang mau aku bahas hari ini, gagal di pernikahan pertama, ketipu di pernikahan kedua. Aduh, sedih banget ya teman-teman. Nah kira-kira kenapa sih kok dia bisa sampai nikah sama seorang penipu? Apa nggak kelihatan tanda-tandanya? Dia cinta buta atau memang pasangannya itu pro banget nih penipunya teman-teman? Langsung aja yuk kita bahas. Mary Turner Thompson adalah seorang wanita asal Edinburgh, Skotlandia. Mary ini udah menikah, punya satu orang anak bernama Robin. Tapi sayang pada saat anaknya berumur 1 tahun, dia ada masalah sama suaminya dan dia harus bercerai nih teman-teman. Anaknya ikut sama dia dan dia jadi orang tua tunggal yang pastinya nggak gampang. Tapi untungnya Mary ini punya pekerjaan yang baik teman-teman. Dia bekerja di sebuah perusahaan di Skotlandia sebagai seorang konsultan. Gajinya lumayan, hidupnya dengan anaknya juga bisa dibilang ya kecukupan. Mary ini sibuk banget gitu ya sehari-hari, tapi menurut dia pekerjaannya menyenangkan, dia suka ya, dia nikmatin aja. Nah suatu hari Mary ini dipanggil sama temennya. Mary sini deh, nih ada situs kencan online bagus nih, cowoknya juga oke, terpercaya ini kayaknya. Jadi coba aja kamu, siapa tahu ketemu jodoh di sana. Sebenarnya maksud temennya Mary ini baik ya, pasti kan mereka tuh nggak mau Mary sendirian, sibuk ngurus anak doang, kerja keras sendirian. Jadi pengennya ya ada seseorang lah yang perhatiin dia, yang menyayangi, mencintai dia gitu. Dan karena Mary juga penasaran, akhirnya dia ikutan. Pada tahun 2000 Mary kenalan dengan seorang pria bernama William Allen Jordan di situs kencan online itu. William ini berasal dari New Jersey, Amerika Serikat. Will yang ngedeketin Mary duluan dan gak butuh waktu lama sampai akhirnya Mary tertarik juga sama William ini. Mereka mulai chattingan, kirim-kiriman email. Setiap harinya Will gak pernah lupa ngabarin Mary, nanyain dia kayak gimana. Mereka punya hobi yang sama, suka baca buku, suka nonton film dengan genre yang sama. Mary pun makin tertarik dengan Will sampai dia ngerasa udah kayak jatuh cinta gitu sama Will. Walaupun mereka belum pernah ketemu. Nah gimana tuh teman-teman, kalian ada gak sih yang ngerasain kayak gini, belum pernah ketemu orangnya tapi kayak ngerasa udah cinta banget gitu sama orangnya? Kalau pertama kali ketemu terus langsung suka, langsung cinta, kan bisa disebut cinta pada pandangan pertama. Tapi kalau misalkan belum ketemu, cinta pada apa tuh? Tapi bukannya mereka nggak pernah ngerencanain untuk ketemu nih teman-teman. Pertemuan pertama mereka rencananya mereka bakalan bareng-bareng liburan di London, tapi di cancel sama Will, dia nggak bisa katanya gitu. Dan ini membuat Mary lumayan kesel juga. Dia ngerasa Will nggak serius nih kayaknya sama dia, dan dia sempat berpikir mau mengakhiri hubungan mereka. Tapi niatnya Mary ini nggak jadi dia lakukan. Mereka tetap berhubungan akhirnya karena Will ini bisa banget gitu ngambil hatinya Mary. Dia tuh romantis banget guys. Pokoknya setiap kali Mary kesel, Will ini selalu bisa kasih kata-kata yang nenangin Mary, yang ngeyakinin dia. Salah satunya di malam pertunangan mereka. Jadi waktu itu mereka berantem, tapi habis berantem, tiba-tiba Will datang ke Skotlandia, nemuin Mary, bawain boneka beruang plus cincin berlian, melamar Mary dia itu, dan akhirnya mereka bertunangan deh malam itu.
Dan itu cuma sekitar 1 bulan setelah mereka kenalan, teman-teman. Dan ini juga aku rada heran juga sih ya. Mungkin banyak ya dari kalian yang kayak gini, dan ini nggak masalah sih. Cuma kalau aku pribadi rada bingung aja gitu. Kok bisa sih baru kenal 1 bulan udah yakin untuk bertunangan gitu loh. Padahal kan kayaknya sebulan tuh baru sebentar banget ya untuk mengenal seseorang secara bener-bener keseluruhannya gitu. Untuk kalian yang pernah ngerasain mungkin sebulan 2 bulan kenalan terus langsung bertunangan, langsung nikah gitu ya. Aku pengen tahu aja, penasaran aja gitu, apa sih yang bikin kalian tuh yakin kalau dia adalah yang terbaik buat kalian? Pengen tahu aja sih aku, teman-teman. Oke, by the way, balik lagi ke kasusnya. Sorry ya, ngelantur kemana-mana. Jadi kalau menurut aku pribadi, Mary ini menerima lamaran dari Will sih, mungkin dia udah capek ya jadi orang tua tunggal sendirian. Dia butuh sosok yang bisa dia andalkan, nggak sendirian gitu berasanya. Dan dia juga butuh sosok ayah ya buat anaknya. Mungkin itu alasannya. Menurut Mary, Will ini tipe orang yang pemalu, tapi dia juga terbuka. Dan Will bilang dia itu bekerja sebagai agent CIA. Pastilah kalian udah tahu ya CIA itu apa, agen rahasia di Amerika Serikat. Dan biasanya CIA ini kan menjalankan misi-misi rahasia. Dan dia juga katanya pernah menjabat sebagai konsultan di negaranya di Amerika Serikat. Dan Will juga bilang sama Mary kalau dia kurang subur, jadi rada susah gitu kalau mau punya anak. Tapi Mary terima aja apa adanya, karena menurut dia udahlah nggak apa-apa lah, lagian juga aku udah punya anak ya 1 gitu. Dan kalau emang nggak bisa punya anak lagi, seenggaknya dia bisa dapat sosok ayah yang baik untuk anaknya. Menurut Mary, Will itu juga orang yang jujur, penyayang, dan baik hati. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tanggal 26 Oktober 2002, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka berjalan dengan baik. Mary merasa kalau hidupnya sekarang udah lengkap. Sudah 6 bulan menikah, akhirnya Mary hamil. Wah, kaget dan sekaligus seneng dia waktu itu. Karena kan awalnya kan Will bilang dia nggak subur, tapi ternyata cuma dalam waktu 6 bulan Mary ini bisa hamil. Seneng dong. Dia ngerasa, wah keajaiban juga nih mungkin gitu. Dan mereka punya 2 orang anak dari pernikahan ini akhirnya. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Setelah mereka menikah itu, Will juga bukannya jadi sering di rumah, dia malahan jarang di rumah karena katanya dia tuh banyak dapat misi rahasia yang penting-penting dan itu harus menyamar ke negara sini, ke sana segala macam. Jadi ya dia nggak bisa lama-lama di rumah. Nah, masih berhubungan dengan pekerjaannya Will sebagai agent CIA yang dia bilang nih, teman-teman. Jadi ada satu insiden pada tahun 2004. Waktu itu Mary lagi hamil anak kedua mereka. Terus Will bilang ke Mary, Mary, ada seseorang yang mengancam aku akan menculik dan juga menyakiti anak-anak kita kalau aku nggak kasih uang ke dia sebesar $250.000, atau kalau rupiahnya sekarang itu sekitar 3,5 miliar, teman-teman. Uang yang gede banget kan. Nah, Mary kaget, loh emang kenapa? Jadi dia itu orang yang aku temuin pas aku lagi bertugas menyamar, kata Will gitu. Mary dengar kabar ini pastinya langsung khawatir banget, dan karena saat itu dia nggak punya uang sebesar itu, akhirnya apa yang dia lakuin demi keselamatan anak-anaknya ya, dalam pikirannya Mary, dia menjual semua aset yang dia punya. Rumah, mobil, ambil uang asuransinya. Dan Mary berani ngelakuin itu karena dia melihat slip gajinya Will. Dan di situ kan gajinya gede gitu ya, dan dia yakin kalau suaminya tuh bakalan sanggup untuk nyicil dan ngelunasin uang tersebut. Tapi namanya bangkai, mau diumpetin di mana juga pasti kecium juga ya, teman-teman. Akhirnya kepercayaannya Mary terhadap Will itu berakhir juga pada bulan Juni tahun 2006. Mary mendapat telepon dari seorang wanita bernama Julie Brinkhurst. Julie ini mengaku sebagai istrinya Will. Katanya mereka sudah menikah selama 16 tahun, teman-teman, dan sudah punya 5 orang anak dari pernikahannya itu. Pasti awalnya Mary nggak percaya lah ya, masa sih gitu, nggak mungkin lah, Will itu orang baik kok, nggak mungkin dia hianatin aku segala macam. Dan akhirnya Julie ini ngajakin ketemuan. Ya udah kalau gitu kita ketemuan aja. Dan mereka ketemuan lah tuh. Pas ketemuan Julie ceritain semuanya, dan ternyata apa yang Will ceritain ke Mary itu sama dengan apa yang diceritain ke Julie. Dia juga bilang kalau sama Julie kalau dia nggak subur. Tapi nggak lama setelah menikah Julie ternyata hamil, bahkan sampai punya 5 orang anak kan. Mary masih kurang percaya tuh, teman-teman. Akhirnya Julie di depannya Mary langsung menelpon Will di
loudspeaker gitu kan, kedengeran percakapan mereka. Barulah saat itu Mary percaya 100%. Pulang ke rumah, Mary pun langsung minta penjelasan dong sama suaminya. Tapi Will saat itu bilang, aduh aku gak bisa ngomong apa-apa deh, nanti kalau udah waktunya aku ceritain. Mendengar jawaban dari Will ini, Mary tuh kayak 50-50 nih teman-teman. 50% dalam pikirannya dia percaya kalau Will udah selingkuh, udah berkhianat. Tapi 50% lagi dia percayanya Will itu, oh mungkin itu bagian dari pekerjaannya dia sebagai agen CIA. Makanya dia harus menyamar lah segala macam. Karena penasaran, Mary cari tahu tentang suaminya ini dan ternyata dia bukan dapet kabar baik, justru dia menemukan kebohongan-kebohongan lain suaminya. Dia tahu kalau Will adalah terpidana kasus pelecehan, teman-teman. Dia punya 5 tunangan, 3 istri dan 13 orang anak, teman-teman. Waduh, parah banget ya. Pasti langsung hancur banget hatinya Mary ini. Dia ngerasa dibohongin banget, campur marah juga pastinya. Ternyata suaminya gak seperti yang dia bayangin. Gak cuma itu, pada tahun 97 ternyata Will ini pernah ditangkap karena dia melakukan penganiayaan sama gadis berumur 9-13 tahun. Masalah keuangan, Mary juga menjadi korban penipuan suaminya ini, teman-teman. Ternyata Will itu mempunyai hutang di kartu kredit atas nama Mary sebesar $74.000. Hampir 1 miliar rupiah itu guys kalau sekarang. Gila ya, udah ditinggalin hutang, hartanya dijual, diselingkuhin juga, dibohongin. Dan pastinya tentang pekerjaannya sebagai agen CIA, Will juga bohong ya. Dia bukan agen CIA seperti yang dia bilang. Dia juga keluar-keluar terus bukan karena tugas, tapi ke tempat istri-istrinya yang lain, tunangannya yang lain. Mary melaporkan Will ke polisi. Pada tahun 2006 Will ditangkap atas tuduhan bigamis, penipuan dan juga kejahatan senjata. Dia dapat hukuman 5 tahun penjara, tapi ternyata setelah hanya 2,5 tahun menjalani masa tahanan, Will dibebasin teman-teman, terus dideportasi ke New Jersey, Amerika Serikat. Itu tahun 2009 ya teman-teman. Dan ternyata setelah itu Will nggak kapok loh, dia masih terus aja nyari korban selanjutnya. Tahun 2014 seorang perawat bernama Michelle Louise, umurnya 36 tahun. Nah dia menghubungi Mary nih teman-teman, terus dia bilang, aku juga ketipu nih sama Will. Pokoknya apa yang diceritain Will sama Michelle ini sama banget dengan yang dia ceritain ke Mary dulu guys. Niatnya tahun itu udah mau nikah dia sama Will. Untung dia tuh akhirnya tahu ya yang sebenarnya Will sebelum bener-bener nikah akhirnya dibatalin. Michelle cari tahu tentang istri-istri sebelumnya Will dan dia pengen denger langsung gitu dari Mary. Akhirnya Michelle, Mary dan satu lagi korban penipuan Will ngelaporin Will ke polisi. Will ditangkap lagi, dia dipenjara lagi. Dia dikasih hukuman selama 3 tahun penjara. Terus parah banget nih teman-teman. Ternyata pas Will bebas di tahun 2009, korbannya bukan cuma Michelle doang, tapi ada satu lagi wanita. Jadi dia bertunangan sama wanita ini. Terus wanita ini tuh punya kakak dan kakaknya itu mengidap Down syndrome. Dan Will manfaatin kakak tunangannya itu untuk menarik perhatian korban lain. Jadi dia berperan seolah-olah jadi abang yang baik gitu, jagain adiknya yang kena Down syndrome segala macem. Aduh, luar biasa gak punya hati ya Will ini ya. Saat Will bilang dia gak subur, itu juga bagian dari aksinya aja teman-teman, supaya kalau misalkan tiba-tiba nanti si wanita ini hamil, dia kan seneng banget gitu ya, jadi happy banget lah, bersyukur banget gitu. Master manipulasi banget ini Will ya. Dan kayaknya Will ini berhasil menipu para wanita itu karena Will datang di saat wanita-wanita tersebut dalam keadaan terpuruk mereka, teman-teman. Seorang ibu tunggal yang lagi kesusahan banget gitu ya, tiba-tiba Will datang seolah-olah jadi pria yang baik, sosok ayah yang baik gitu. Pasti tergiur lah. Setelah menikah, Will ini sengaja bikin istrinya punya anak banyak supaya istrinya tuh sibuk gitu ya ngurusin anaknya dan keuangan dipegang sama Will. Dan pasti sang istri percayain lah keuangan ke Will. Orang itu suaminya kok, makanya mereka nikah karena udah percaya. Tapi malah disalahgunain loh sama Will ini. Wah, parah. Setelah bebas dari penjara di tahun 2017, Will masih terus melanjutkan aksinya, tapi setelah itu dia mencari wanita yang udah lebih tua gitu dari dia. Mary menulis sebuah buku yang isinya tentang pengalamannya dengan Will ini ya teman-teman. Dia berharap wanita-wanita yang membaca bukunya bisa tahu tanda-tandanya untuk para pria pemaksa dan penipu seperti ini itu apa sih, supaya lebih meminimalisir korbannya lah ya. Bukunya berjudul The Bigamist, rilis pada tahun 2007 dan
satu lagi The Psychopath, rilis di tahun 2021. Untungnya Mary masih tetap bisa bangkit ya teman-teman setelah mengalami ini, gagal di pernikahan pertama, di pernikahan kedua juga sama, malah lebih parah. Kalau menurut Mary sih ya, yang bikin dia tetap semangat untuk ngelanjutin hidup adalah anak-anaknya teman-teman gitu. Kalau misalkan dia menyerah, anak-anaknya gimana? Dan dia membuat buku juga, jadi lumayan ya teman-teman, walaupun uangnya banyak gitu diambil sama si Will ini, tapi seenggaknya Mary bisa dapat gantinya dari hasil penjualan buku itu. Mudah-mudahan korban-korbannya Will yang lain juga bisa move on dan punya kehidupan baik seperti Mary ini ya. Oke guys, itu tadi ceritanya. Aduh, kalau kisah percintaan tuh emang bener-bener kadang suka berbelit-belit gitu ya teman-teman. Dan susahnya ini main hati gitu. Jadi kadang-kadang orang suka nggak bisa berpikir dan melihat secara jernih. Itu kayaknya gunanya temen ya ada di samping kita kalau kita lagi kasmaran lah segala macem. Kadang keluarga itu atau teman dekat gitu ya, teman yang benar-benar dekat, sahabat, mereka bisa ngingetin kita gitu di saat kita lagi mau terpuruk, di saat kita lagi nggak bisa lihat yang sebenarnya. Oke guys, jangan lupa komen apa pendapat kalian tentang kisah ini. Aku pengen banget denger. Dan kira-kira ada nggak sih dari kalian yang pernah ngalamin kisah percintaan yang ya mudah-mudahan sih jangan ketipu begini, tapi maksudnya yang menarik gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ada kisah-kisahnya, boleh loh teman-teman kirimin ke aku di email aku aja ya. Nanti emailnya ada di kolom deskripsi juga, kalian bisa kirim ke situ. Nanti kalau seandainya aku live streaming, aku bakalan bacain kisahnya kalian itu gitu. Untuk kalian yang mau request juga boleh ya, silahkan kirim DM aja ke Instagram aku hanifastory92. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar aku makin semangat bikin videonya. Jangan lupa like ya teman-teman kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.